Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mei. Bu Tri. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Ya tentunya Ibu perasaannya bagaimana nih pertemuan ini nih? Saya senang ya Bu ya, karena saya akan mengukur sejauh mana keterampilan saya dalam mengcoaching rekan sejawat Bu. Betul, berarti udah siap nih ya? Insya Allah siap Bu. Ya, nah tentunya dalam mengcoach di sini, Ibu ada yang perlu saya sampaikan Ibu mengenai rubrik penilaiannya. Baik Bu. Nah tentunya ada 4 kriteria yang akan saya nilai, Ya, Bu. yaitu kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Oke, Bu. Nah tentunya hal seperti ini saya harapkan Ibu yang sudah mulai banyak belajar, tentunya saya mengharapkan hasilnya akan sangat baik ya Bu ya. Iya. Ya gitu. Nah tentunya dalam melakukan coach di sini, apa nih yang Ibu ingin kembangkan? Baik Gitu. Bu, pada kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada kesadaran penuh, Betul. mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Betul. Nah, dengan kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching di sini, tentunya yang fokus ingin Ibu kembangkan itu dalam kesempatan ini apa nih Bu? Mungkin saya akan lebih mengembangkan pada kompetensi kesadaran penuh ya Bu. Pada kesadaran penuh itu Bu. Ya, tentunya kalau kesadaran penuh nih yang ingin Ibu lakukan, apa nih indikator yang ingin Ibu capai dalam pelaksanaan di sini coaching? Agar sukses saya mengcoaching rekan sejawat saya akan fokus terhadap apa yang coach sampaikan. Betul. Lalu saya juga akan menatap wajah dari si coach itu. Saya juga tidak akan melakukan aktivitas lain selain mencatat hal-hal penting yang coach sampaikan Bu. Jadi kalau saya pertegas lagi, nanti Ibu akan fokus ya, Iya, Bu. terhadap coachingnya. Terus Ibu bisa menatap wajahnya dengan penuh, dan tentunya akan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya tadi. Nah tentunya ini kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan ini nih? Berhubung semalam saya sudah diminta oleh Ibu Silvi, insya Allah hari ini saya akan melakukan coaching itu Bu. Oh iya, baik, silahkan. Nah, setelah saya mengamati nih, tentunya saya akan memberikan tanggapan bagaimana ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang Ibu akan terapkan nanti. Baik Bu, nanti akan saya tunggu bagian itu untuk menilai sejauh mana saya sudah mengembangkan. Terima kasih ya Bu Tri. Ya, silahkan. Selamat bekerja Ya, Bu terima Mei. kasih. Ya. Hei Bu Silvi, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Oke. Bu Silvi semalam WA saya. Iya. Katanya ada yang ingin dibicarakan. Kenapa Bu? Iya Bu, jadi gini ya, saya itu lagi bingung gitu loh Bu. Oke. Ibu sedang merasa bingung nih. Oke. Dari percakapan kita nih Bu, Ibu apa yang Ibu harapkan nih Bu? Saya sih mengharapkan dapat pencerahan ya dengan saya ngobrol sama Ibu gitu ya. Mungkin nanti saya akan sedikit mendapat pencerahan lah untuk mengatasi masalah-masalah saya. Ibu berharap dapat pencerahan nih dari obrolan kita ya Bu ya. Oke Bu, coba nih Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu hadapi permasalahannya. Jadi gini Bu, di sekolah saya itu kan ada beberapa satgas.
Oke. Ada penghijauan, Iya. kebersihan, terus kegiatan ekstrakurikuler, Iya. terus P5 gitu. Nah, di situ salah satunya saya itu dikasih tanggung jawab sebagai Satgas Kebersihan Oke. gitu. Ya, berarti Ibu mengemban tanggung jawab sebagai Satgas Kebersihan di sekolah Ibu. Iya. Oke, apa nih Bu yang menjadi kendala Ibu dalam menjalankannya? Jadi kendala saya itu karena kurangnya kesadaran anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya, Bu. Oke, baik. Berarti anak murid Ibu masih belum sadar akan tanggung jawabnya menjaga kebersihan, gitu ya, Iya, Bu. benar Menurut sekali. Bu Silvi nih, kira-kira kenapa ya anak murid seperti itu ya? Nah, itu Bu yang saya bingung. Padahal kan setiap habis upacara, setiap habis olahraga bersama kita di lapangan, setiap habis yasinan, segala itu kegiatan bareng-bareng selalu kita umumkan untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan di sekitar lingkungan sekolah ataupun di kelas gitu. Oke, berarti Tapi ya begitu deh. Masih ada sampah di sana sini, di tangga, di lorong, di halaman gitu loh. Jadi Ibu sudah melakukan upaya melalui kegiatan ya Bu ya, melalui berbagai kegiatan, tapi masih terdapatnya sampah yang berserakan gitu ya Bu. Kalau menurut Ibu nih, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan? Ketika tadi kan masih ada sampah nih. Ibu sudah melakukan kegiatan setelah upacara, ya Bu ya, setelah olahraga masih ada sampah. Nah, setelah itu apa Bu nih? Tanggapan Ibu apa atau respon Ibu tuh apa terhadap situasi di sekolah Ibu? Ya, pertama sih kita kan cuman menginfokan ya, Oke. Cuman sekedar ngasih tahu anak-anak nanti setelah ini tolong jaga kebersihannya ya. Nah, setelah itu kan diadakan operasi semut. Oke Bu, berarti Ya. Ibu masih sudah mencoba untuk menghimbau murid-murid dan sudah mengadakan operasi semut. Iya. Namun mungkin belum efektif. Belum efektif Oh, Bu, seperti iya. itu. Jadi masih ada sampah aja gitu loh. Setelah kegiatan, oke, kita operasi semut, bersih semua nih. Nah, iya Bu. beberapa jam kemudian udah penuh lagi tuh sampah gitu. Sudah loh. berserakan lagi Iya, gitu udah ya, Bu. berserakan. Pada saat operasi semut, oke bersih. Setelah itu langsung ada Iya, lagi beberapa ada temuan. lagi. Oke Bu. Iya. Menurut Ibu nih, menurut Ibu skala nih Bu ya, antara 1 sampai 10, kesadaran anak-anak Ibu di sekolah itu ada pada skala berapa untuk saat ini? Untuk saat ini sih ada di skala 5 ya Bu ya. Oh, Ibu jadi masih berada di skala 5 tentang kesadaran Iya. menjaga lingkungan Bu. Oke, kedepannya Bu, menurut Ibu idealnya itu kesadaran mereka itu ada pada skala berapa? Kalau idealnya karena ini masalah kebersihan ya, Iya. harusnya kan memang kita wajib lah menjaga kebersihan karena kebersihan itu pangkal dari kesehatan ya. Saya sih mengharapkan 9 lah paling enggak ya. Oke. Oh. Ya. Antara 5 ke 9 ya, ada 4 angka ya Bu ya yang Iya. Ibu harus capai untuk menuju itu. Bu, menurut Ibu setelah Ibu sudah melakukan himbauan, operasi semut namun belum efektif Bu, untuk mencapai angka 9 itu rencananya Bu apa nih? Kegiatan apa atau apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Mungkin ya saya akan bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat semua ya, untuk membuat suatu keyakinan, ya keyakinan sekolah ya bersama dengan murid-murid semua untuk menjaga kebersihan gitu. Oke Bu, baik. Berarti Ibu akan mengajak kolaborasi antar rekan sejawat ya Bu ya, Iya. mengenai keyakinan kelas. Ada yang mau saya tanyakan Bu, apakah semua rekan sejawat itu sudah
tahu apa sih itu keyakinan kelas, Bu? Belum, Bu. Oke. Iya. Oke, teman-teman belum pada tahu nih. Langkahnya bagaimana nih, Bu nih? Agar mereka tahu dan caranya bagaimana untuk menerapkannya, Bu? Pertama mungkin saya akan memberikan mengimbaskan ya, mengimbaskan ilmu yang saya dapat tentang keyakinan kelas, dan saya akan mendiseminasikan kepada mereka. Tadi sudah Ibu sampaikan langkahnya gitu ya, Bu, dengan keyakinan kelas lalu berkolaborasi. Ibu juga melakukan diseminasi terhadap tentang keyakinan kelas itu. Saat melakukan diseminasi, Bu, kira-kira ada hambatannya atau tidak, Bu, menurut Ibu? Kalau hambatan itu mungkin waktu ya, untuk mengumpulkan teman-teman gitu kan. Kadang waktunya bersamaan, mungkin masih ada kelas, mungkin ada kegiatan yang lain atau rapat gitu, Bu. Oke, baik. Dari hambatan waktu atau guru-guru memiliki kesibukan yang lain, bagaimana nih cara Ibu untuk menyikapi hambatan tersebut agar program Ibu itu bisa terlaksana? Mungkin saya akan berkoordinasi ya, minta bantuan kepada kepala sekolah gitu, untuk memberikan waktu gitu, jadwal kapan kita bisa bertemu gitu. Berarti Ibu meminta tolong kepala sekolah ya untuk mungkin bisa rapat ya, Bu ya, untuk mengadakan rapat terkait program yang ingin Ibu diseminasikan seperti itu. Betul. Oke, Bu. Setelah keyakinan kelas, diseminasi, adakah, Bu, cara lain? Mungkin yang saya lakukan itu nanti penilaian ya, penilaian kebersihan antar kelas gitu. Jadi saya punya rencana untuk keliling gitu, untuk menilai kelas mana yang terbersih gitu. Dan nantinya setiap habis upacara bendera nih Senin, di mana kelas yang terbersih itu akan mendapatkan atau berhak memegang atau ditempati mendapat bendera Pataka gitu. Oh, bagus itu, Bu. Berarti Ibu mengadakan semacam piala bergilir ya, Bu ya, bagi kelas-kelas yang sudah menunjukkan kemajuan dalam kebersihannya. Lalu Ibu mengapresiasi melalui piala tersebut ya, Bu ya. Wujudnya bendera gitu. Dalam bentuk bendera. Wah, itu sih bagus, Bu. Itu, Bu, idenya, Bu. Oke, Bu. Ibu sudah ada lagi nggak, Bu, nih kira-kira, Bu? Mungkin sejauh ini itu yang akan saya lakukan. Baik, Bu. Ibu tadi sudah menyampaikan akan melakukan diseminasi keyakinan kelas, lalu Ibu akan melakukan penilaian kelas ya, Bu ya. Menurut Ibu, siapa yang akan mendukung tercapainya program yang sudah Ibu rencanakan ini? Saya akan meminta bantuan ke rekan sejawat saya ya, terutama untuk dari kelas tinggi ini, wali kelas 4, 5, 6 untuk membantu. Oke, berarti Ibu akan melibatkan mereka menjadi tim Ibu ya, Bu ya, sebagai tim Ibu untuk agar terlaksananya program tersebut. Bagus ya, Bu. Oke, Bu, menurut Ibu nih, kita tadi sudah melakukan percakapan ya, Bu. Apa yang Ibu dapatkan, Bu? Banyak sekali yang saya dapatkan dari Ibu ya. Jadi saya lega gitu loh, ada teman untuk tempat curhat saya gitu, hingga saya mampu untuk melakukan suatu tindakan rencana-rencana yang akan saya lakukan selanjutnya. Ibu sudah memaparkan rencana nih, Bu, bagus sekali. Kapan nih, Bu, Ibu akan mulai mengeksekusinya? Secepatnya, Bu, karena kan ini penting sekali gitu loh, masalah kebersihan. Jadi kalau sekolah
kelihatan bersih, Iya. rapi, indah, itu kan enak gitu loh kita nempatinnya. Berarti secepatnya Ibu akan menerapkan ini. Iya. Nah, selanjutnya nih Bu ya, saya juga inginnya kita akan ngobrol lagi ya Bu ya. Iya. Saya ingin mengetahui cerita dari Bu Silvi terkait program yang sudah Ibu jalankan. Apakah ada perkembangannya ya yang menarik seperti apa? Saya sangat menantikan ini Bu. Iya. Mungkin kalau dipastikan ya mungkin 2 minggu ya Bu ya. Oke, boleh Bu. 2 minggu yang akan datang deh. Baiklah Bu. Kita dalam waktu 2 minggu kita akan berbicara lagi ya Bu ya. Baik Bu. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Silvi. Terima kasih ya Bu. Iya. Wah. Keren nih percakapannya tadi Bu. Terima kasih Mei. Bu. Gimana percakapan tadi yang Ibu rasakan? Iya Bu, alhamdulillah saya lancar ya Bu. Saya mencoba sudah memberikan yang terbaik untuk melakukan percakapan coaching dengan Bu Silvi Bu. Ya alhamdulillah ya Bu ya, kalau begitu. Nah di sini saya akan menganalisis hasil dari percakapan tadi Ibu, dan saya sudah memberikan catatan kecil di sini mengenai apa yang sudah Ibu laksanakan tadi, dan di sini yang sudah Ibu lakukan tadi untuk mencapai tujuan pengembangan yang berdasarkan indikator. Kira-kira indikator apa yang sudah Ibu laksanakan di sini? Oke Bu, pada saat percakapan coaching tadi saya sudah fokus dengan topik yang disampaikan oleh coach saya. Lalu saya juga tetap menjaga pandangan saya kepada coach. Lalu saya juga membuat catatan-catatan kecil Bu terhadap kata-kata kunci yang disampaikan oleh Bu Silvi Bu. Oh, jadi kalau saya bisa mengulang tadi yang Ibu sudah sampaikan tadi, satu, Ibu sudah kesadaran penuh ya, dan mencapai kesadaran penuh, dan Ibu sudah fokus, sudah bisa menatap muka yang Ibu Ibu hadapi tadi dengan teman coach tadi. Nah, di sini saya akan memberikan hasil catatan-catatan saya. Yang pertama, pada kompetensi kehadiran Ibu sudah baik ya Bu ya, sudah sangat baik. Ibu sudah istilahnya fokus gitu ya Bu ya. Dan yang kedua di sini Ibu sudah mendengarkan apa yang dikeluhkan dengan masalah-masalah Ibu Silvi tadi, juga sudah baik ya, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot tentunya. Hebat sekali nih Bu Mei ini. Terima kasih Bu sudah menyampaikan perkembangan kompetensi coaching saya. Ya, seperti itu Bu. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu. Nah, ternyata hasilnya sudah bagus ini Bu nih. Hasilnya sudah kriterianya sangat bagus. Nah, sesuai dengan apa yang diupayakan oleh Ibu di sini untuk kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi, apa nih supaya lebih bagus lagi sebagai coach gitu Bu? Sepertinya saya harus belajar Bu bagaimana cara menuntun coach saya melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan agar kekuatan atau potensinya itu keluar Bu, tumbuh Bu, agar solusi itu bisa hadir pada diri coach sendiri Bu. Baik Bu. Nah, rencana apa nih yang Ibu lakukan untuk
terhadap kompetensi yang Ibu lakukan tadi? Sepertinya saya harus mencari dulu referensi-referensi video di YouTube terkait teknik-teknik untuk menggali atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya juga harus berlatih dengan rekan sejawat saya. Lalu saya mungkin juga bisa berlatih mengcoaching murid Bu di kelas Bu, terhadap permasalahan-permasalahan murid. Saya sih ingin mencoba itu karena memang butuh waktu ya Bu untuk bisa menjadi seorang coach yang tentunya bisa menuntun coach melalui pertanyaan-pertanyaannya Bu. Jadi Ibu sudah punya rencana ya bagaimana nanti supaya bisa menjadi coach yang baik. Misalnya tadi Ibu melakukan referensi hal-hal yang lain, atau mungkin Ibu bisa berlatih dengan murid sendiri mungkin ya Bu ya, tadi yang Ibu bicarakan. Nah tentunya kapan nih waktunya bisa terrealisasi tentang rencana yang kedua ini, kompetensi yang kedua di sini. Oke Bu, baik, saya akan mencoba malam ini mencari waktu luang ya Bu, terutama untuk browsing di YouTube. Lalu ketika besoknya mungkin ketika ada teman yang curhat, saya mencoba memposisikan diri saya sebagai coach gitu ya Bu ya, dengan melakukan alur tirta. Seperti itu Bu. Oh, bagus banget nih, keren sekali Bu Mai ini melakukan coach dengan baik pada kegiatan hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama Bu. Mohon maaf seandainya ada pengamatan saya yang kurang gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu, saya sampaikan sudah menilai perkembangan kompetensi saya. Baik, semoga sukses selalu untuk Bu Silvi, Bu Mai. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.